Halo, apa kabar Anda? Saatnya menyimak berita Medan bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah semi permanen yang dihuni seorang nenek di Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing, Natal terbakar. Tawuran maut dengan tewasnya seorang remaja. Polisi meringkus 2 anggota geng motor di Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran Kota Tebing Tinggi mengamankan seekor ular sanca sepanjang 2 meter dari bawah lantai kayu rumah seorang warga. Sebuah rumah semi permanen yang dihuni seorang nenek di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing, Natal terbakar. Meski sempat diguyur hujan deras, namun upaya memadamkan api sulit dilakukan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing, Natal pada hari Minggu sore. Kobaran api melahap rumah yang dihuni oleh seorang nenek bernama Asbihan Nasution. Warga yang mengetahui kebakaran itu berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar hingga menghanguskan seluruh isi rumah yang dihuni nenek berusia 65 tahun itu. Beruntung sang nenek yang tinggal sendirian berhasil diselamatkan warga dari kobaran api. Namun barang berharga milik sang nenek tidak terselamatkan. Dibantu ratusan warga, 2 mobil pemadam kebakaran milik Pemdan Mandailing Natal akhirnya bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari atap plafon rumah korban. Kejadiannya kira-kira setengah 5 sore ini, habis sholat asar. Itu penyebabnya untuk saat ini sudah diketahui apa belum, Pak? Yang jelasnya belum kita ketahui, tetapi ada dugaan ini akibat korsleting listrik. Jadi ada berapa rumah yang terbakar ini, Pak? Hanya satu rumah. Hanya satu rumah, Pak ya? Ya. Itu atas nama siapa pemilik rumah? Atas Pak? nama Asbihan Nasution. Untuk jumlah kerugian Bang sudah bisa ditotal Bang? Sudah bisa diprediksi kira-kira kurang lebih 150 juta. Dari tadi Pak, ada berapa unit mobil pemadam yang ikut memadamkan api ini, Bang? Yang datang ke Roburan ini 2 mobil, Bang ya? mobil. Petugas dari Polres Mandailing Natal dan Polsek Panyabungan Selatan melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. 2 orang remaja anggota geng motor dibekuk aparat Polsek Helvetia setelah menyerang anggota kelompok geng motor lainnya di Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Helvetia pada Kamis dini hari pekan lalu. Sebelum tawuran, kedua tersangka melakukan siaran langsung atau live streaming berisi ejekan untuk menantang tawuran kelompok remaja lain. Personel Polsek Helvetia membekuk tersangka masing-masing Rahim Syah alias Rohim berusia 16 tahun dan Aulia Nato Guan berumur 15 tahun karena terlibat dalam tawuran maut setelah salah seorang korban tawuran dinyatakan meninggal dunia pada Kamis malam pekan lalu. Korban meninggal dunia akibat serangan dari kelompok yang dipimpin kedua tersangka. Awalnya keduanya yang merupakan anggota geng motor ini menyiarkan live streaming di sebuah media sosial. Mereka menyiarkan ejekan dan memancing kelompok geng motor lainnya. Kedua kelompok yang bermukim di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang itu akhirnya bertemu dan tawuran di Jalan Kelambir 5, Tanjung Gusta, Medan Helvetia. Bersenjatakan parang, pedang, dan panah, kedua tersangka menyerang kelompok remaja lainnya. Mereka melepaskan anak panah dan mengenai remaja bernama Glenn Yordan Hura yang berusia 15 tahun, warga Hamparan Perak. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Kamis malam. Di Jalan Kelambir 5, Gang lingkungan 7, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Jadi kejadian berawal dari live streaming dari kelompok SL, kemudian ditantang oleh kelompok KPN untuk melakukan tawuran di TKP. Kemudian pada saat mereka melakukan tawuran, korban
maju ke depan terlebih dahulu, kemudian oleh pelaku memanah memakai panah mengenai mata sebelah kanan. Kemudian pelaku melarikan diri dan si korban dibawa oleh teman-temannya ke klinik yang ada di Desa Parangpera. Kemudian karena tidak sanggup, klinik dibawa ke Rumah Sakit Bina Kasih dan dilanjutkan ke Rumah Sakit Anda Malik Medan. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah alat bukti yang digunakan saat tawuran. Kedua tersangka bakal dikenai pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Luis melaporkan dari Medan. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah bandar narkoba di pesisir Belawan pada Kamis malam pekan lalu. Pelaku yang sempat membuang barang bukti akhirnya ditangkap polisi beserta sejumlah barang bukti sabu-sabu siap edar. Menggunakan sepeda motor, belasan petugas dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mengepung rumah bandar narkoba bernama Azizi Sinaga di kawasan Jalan Serdang Uni Kampung, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam penangkapan tersebut, meski petugas telah mengepung rumah, namun pelaku masih mencoba kabur dari belakang rumah dan membuang barang bukti. Petugas akhirnya bisa menangkap tersangka serta menyita narkoba yang dikemas dalam plastik siap edar. Kapolres Pelabuhan Belawan menyatakan tersangka juga diduga sebagai salah satu dalang terjadinya sejumlah tindak kejahatan di Pelabuhan Belawan seperti pencurian dan tawuran. Terhadap saudara AS alias Azizi, umur 44 tahun, kemudian tinggal di Kelurahan Belawan, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Untuk tersangka ini termasuk sudah meresahkan. Kemudian kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa AS atau Azizi ini selaku pengedar di Uni Kampung Belawan dan menjadi salah satu pemicu seringnya terjadi tawuran di wilayah Belawan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kepolisian terus mengajak masyarakat dan tokoh agama untuk bersama-sama memberantas peredaran narkoba di kawasan pesisir Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Aparat Polres Pelabuhan Belawan menangkap 3 pelaku penembakan terhadap seorang remaja di Kecamatan Medan Belawan. 2 orang terduga lainnya masih dalam pengejaran petugas. 3 dari 5 pelaku penembakan seorang remaja bernama Rizky berusia 18 tahun di Jalan Yosudarso, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, ditangkap petugas Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pada Kamis malam pekan lalu di Jalan Veteran, Desa Helvetia, Kecamatan Kelabuan Deli, Kota Medan. Ketiga pelaku yang ditangkap adalah Chandra Batak, Wahyu, dan Muhammad Rizky Ananda. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah makan di kawasan Deli Serdang. Petugas juga mengamankan senjata airsoft gun beserta pelurunya. Para pelaku yang ditangkap memiliki peran yang berbeda, dari otak pelaku hingga eksekutor. Dari pemeriksaan petugas, otak pelaku bernama Chandra Batak. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita senjata jenis airsoft gun beserta pelurunya. Kapolres Pelabuhan Belawan menyatakan peristiwa ini dilatar belakangi balas dendam. Saat kejadian, korban sedang memasang spanduk menyambut perayaan kemerdekaan di simpang kantor pos Belawan Medan. Kelima tersangka yang sedang menaiki mobil kemudian berhenti. Salah satu tersangka kemudian menembaki korban dengan senjata airsoft gun. Dari hasil pemeriksaan dari ketiga tersangka, motif penembakan itu didasari balas dendam karena berdasarkan informasi 3 tersangka yang sudah diamankan bahwa 3 hari yang lalu buaknya atau kakeknya dibegal oleh korban ini, tapi itu baru informasi sepihak dari mereka, perlu kita dalami. Yang kita amankan ada 3 orang, termasuk yang mempersiapkan airsoft gun, kemudian juga yang mempersiapkan kendaraan minibus jenis Avanza. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku lainnya yang kabur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Pak.